Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramadan. Saya akan membahas bagian keempat dari presentasi kelompok 10 mengenai paper Product Development in Islamic Finance and Banking in Secular Economies oleh Yusuf Ding. Jadi paper ini menjelaskan mengenai strategi yang sang penulis paper ingin sampaikan terkait perkembangan Islamic Financial Institution. Seperti kita tahu, ini ya ada problematika perkembangan Islamic Financial Institution. Jadi sama perkembangannya ini IFI ya singkatannya, Islamic Financial Institution ini sudah berkembang cukup lama juga, namun perkembangannya itu bisa dikatakan masih di sekitar itu saja, dalam artian produk dan jasa yang paling sering dikembangkan adalah perbankan Islam dan takaful, ya kan. Terus juga itu pun juga masih modelnya masih mencontoh produk-produk dari konvensional financial institution, ya kan. Jadi emang belum banyak atau bahkan belum ada produk yang beneran dibuat ya dari Islamic Financial Institution tanpa mencontek, istilahnya tanpa mereplika ya, memodifikasi instrumen-instrumen yang ada di konvensional financial institution gitu. Jadi emang itu yang menjadi problematikanya. Ini ya seperti tertulis juga nih, pengembangan produk dan jasa IFI ini belum dikaji secara sistematis dan belum adanya riset mendalam mengenai pengembangan produk dan jasa IFI di ekonomi konvensional. Dalam artian, misalnya kita di Indonesia ini ya, itu belum ada dikaji kajian yang lebih mendalam mengenai produk-produk IFI ini. Jadi yang ada ya paling produk-produknya itu aja, itu lagi gitu kan, kayak perbankan Islam, takaful tadi balik lagi gitu kan. Jadi belum ada pengkajian lebih dalam gitu di ekonomi konvensional. Mungkin kalau di ekonomi yang seperti kayak misalnya di Arab atau di Brunei gitu kan, mungkin yang emang secara ekonomi udah sudah Islam semua gitu, mungkin mereka lebih banyak gitu pengembangan produk-produk yang mungkin novel atau dalam artian baru, yang memang produk itu nggak ada di ekonomi konvensional, tapi yang di ekonomi konvensional ini yang kayak di Indonesia ini, itu tuh produk-produknya masih di situ aja. Jadi makanya itu latar belakang kenapa si Yusuf Ding ini, penulis paper ini menulis lah dan memprakarsai model-model untuk pengembangan Islamic Financial Institution. Dan juga terakhir ini banyak kritik dan pernyataan terkait inovasi dari IFI ini. Nah, kritik dan pertanyaan ini sebenarnya terkait dengan identitas dari produk ini sendiri, karena seperti kita tahu masih banyak ya, mungkin di Indonesia belum begitu banyak, tapi kayak misalnya di Malaysia gitu kan, seperti kita tahu ada beberapa produk yang emang secara syariah tuh belum 100% syariah. Bahkan di Indonesia juga emang banyak kan stigma yang ngomong kayak gitu, kalau sebenarnya Bank Islam tuh sebenarnya belum 100% Islam, masih dari ribawinya. Itu yang masih menjadi pertanyaan sebenarnya, kapan nih kita mau 100% benar-benar bebas dari sistem ribawi dalam perbankan kita, walaupun tetap berada di sistem perekonomian konvensional di Indonesia ini. Selanjutnya, kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan produk IFI ini. Nah, jadi ini ada 4 poin ya kurang lebih yang saya rangkum dari paper ini, dan poin-poin ini juga berdasarkan riset-riset yang telah dikumpulkan oleh sang penulis terkait penemuan-penemuan ini. Yang pertama adalah pengembangan IFI seringkali hanya pada memodifikasi instrumen konvensional agar sesuai syariat, seperti sudah saya sampaikan. Jadi emang terutama yang di ekonomi konvensional, yang sistem negaranya ekonomi konvensional tuh rata-rata yang masih modifikasi aja. Ya, walaupun sebenarnya nggak salah, karena emang itu suatu kebutuhan, tapi itu kalau misalnya kita terlalu berkutat pada itu saja, perkembangan IFI ini akan stagnan atau di situ-situ aja gitu, nggak begitu banyak perkembangan lagi ke depan. Yang kedua, ada perbankan Islam lebih profitable pada perbankan konvensional, namun kurang efisien. Nah, ini emang lebih profitable karena emang ya kita tahu juga
lebih costly ya, dalam artian mungkin karena kita juga nggak dapat bunga juga dari Islamic banking juga kan, terus juga penetapan apa namanya tingkat bagi hasilnya mungkin lebih besar kalau di perbankan Islam, mungkin itu yang menyebabkan profitable-nya lebih banyak, namun efisiensinya kurang. Efisiensi ini kurang maksudnya adalah kecepatan bank itu untuk mengelola uang itu. Jadi emang ya konvensional itu mungkin lebih efisien karena pasarnya udah banyak, dan juga tadi dengan tingkat suku bunga yang lebih cenderung relatif lebih kompetitif dibandingkan perbankan Islam. Jadi emang kalau istilahnya kalau di paper ini disebutkan market ini captive market atau market apa ya, tawanan istilahnya, dalam artian kita tuh istilahnya perbankan Islam tuh menangkap pasar yang emang orang-orang itu terpaksa, dalam artian karena emang terpaksa nggak mau ingin terjun atau bergelut di perbankan yang ribawi, makanya mereka hanya punya pilihan mengambil perbankan Islam, makanya itu disebut captive market gitu. Jadi emang orang-orang itu ceruknya dikit ya, belum seluas perbankan konvensional, itu yang membuat walaupun profitnya tinggi tapi kurang efisien. Yang ketiga, pengembangan produk sangat penting dalam sektor finansial untuk performa yang berkelanjutan. Dan ini emang ada penelitiannya juga. Jadi emang kalau konteksnya sektor finansial, itu pengembangan produk itu sangat penting, karena ada inovasi satu aja, atau kayak misalnya contoh fintech gitu kan, itu mungkin awalnya tuh nggak secanggih sekarang, mungkin awalnya tuh kayak diimplementasikannya internet banking, itu pun juga udah sangat dampaknya di sektor finansial tuh istilahnya berlipat ganda gitu manfaat dari satu inovasi itu tersebut. Apalagi sekarang perkembangan inovasi di sektor finansial juga cukup banyak gitu. Jadi makanya penting banget inovasi dalam konteks sektor finansial, karena satu aja inovasi dalam ini analoginya, satu aja inovasi itu dampaknya mungkin bisa 10 kali lipat di secara sektor finansial secara umumnya. Jadi memang penting banget pengembangan produk di sektor finansial. Terus kemudian yang keempat ini, untuk menopang inovasi ini, persepsi konsumen terhadap barang dan jasa perlu diperhatikan. Ini akan berkaitan dengan kepuasan pelanggan. Ini tadi balik lagi ke identitas EV ini sendiri di mata pelanggan ini. Apakah ini cuma gimmick doang, yang kayak tadi dibilang perbankan Islam, tapi sebenarnya ya ribawi juga, atau gimana caranya nih Islamic Financial Institution ini bisa meyakinkan kepada pangsa pasar kalau sebenarnya apa yang mereka tawarkan ini emang benar-benar produk yang Islami gitu, 100% Islami bahkan kalau bisa. Nah, itu yang perlu diperhatikan ketika ingin mengembangkan produk-produk ini. Ada bahasan lagi yakni tentang fikih arbitrage. Arbitrage ini kan kalau kita tahu, kalau secara umumnya kan kayak kita menjual suatu barang di tempat lain, kita membeli satu barang dengan harga murah di tempat A dan kita menjual di tempat B dengan harga yang lebih tinggi. Kita memanfaatkan selisih itulah kurang lebih. Dan juga ini kalau konteksnya dalam fikih ini, sebenarnya ini tuh ngomongin tentang bagaimana tadi balik lagi ke captive market. Jadi kita memanfaatkan, dalam tanda kutip, memanfaatkan fikih ini sebagai power lebih ya, sebagai arbitrage kita, sebagai arbitrage-nya perbankan Islam itu, atau Islamic Financial Institution lainnya terhadap apa namanya instrumen-instrumen lain di konvensional gitu kan. Jadi ini bisa dikatakan kayak kesempatan yang dipakai EV ya, untuk lebih unggul dibandingkan secara relatif lebih unggul di mata kaum muslimin dibandingkan apa namanya dibandingkan yang konvensional lagi gitu. Walaupun sebenarnya mungkin dalam prakteknya belum tentu EV lebih baik performa, kayak tadi dibilang mungkin lebih kurang efisien, tapi karena adanya fikih ini, karena adanya ini produk dijamin syariah nih, itu jadi arbitrage tersendiri bagi EV. Dan juga sebenarnya kalau misalnya kita memanfaatkan itu aja, saya juga waktu sempat baca di satu paper, fikih arbitrage ini bisa jadi pedang bermata ganda gitu. Mungkin ini di satu sisi bisa jadi baik. Kenapa? Karena mungkin ini akan mendorong masyarakat secara umum agar berpindah dari ekonomi konvensional ke ekonomi yang lebih syariah gitu kan, perbankan konvensional ke perbankan syariah gitu. Namun permasalahannya adalah ketika produk ini itu dipasarkan ke masyarakat umum gitu kan, ketika kita hanya memanfaatkan fikih arbitrage saja,
ini akan menjadi masalah karena orang tuh hanya ngelihatnya tuh, oh ini dari sisi, oh ini bersyariah saja gitu, tapi tanpa memperhatikan fundamental dari produk itu sendiri. Jadi kita melupakan fundamental dari produknya. Kita terlalu fokus ke, oh yang penting syariah, padahal mungkin sebenarnya bisa dikembangkan lebih lanjut terkait terkait produk fundamental produknya itu sendiri. Lanjut. Nah, ini ada permasalahan dalam pengembangan produk IP. Jadi kalau di sang penulis paper di jurnalnya itu tadi menuliskan ada dua permasalahan utama dalam pengembangan produk di Islamic Financial Institution, yakni ada syariah compliance issue, yakni ya isu kepatuhan syariah ya, dan juga imitasi produk konvensional. Nah, syariah compliance issue ini yang tadi saya sebutkan, sempat mention juga mengenai persepsi masyarakat terhadap produk menjadi turun dan tidak tercapai potensi dari IP. Jadi emang karena cuma ditempelin logo halal, tapi sebenarnya nggak halal banget, itu kan jadi istilahnya membuat persepsi masyarakat ini turun. Tadi disebutkan juga di slide sebelumnya kalau sebenarnya persepsi masyarakat ini penting dalam mendongkrak inovasi ini, karena kalau misalnya masyarakat udah nggak percaya, udah nggak akan kejual produk ini gitu kan. Itu juga yang kedua adalah imitasi produk konvensional, yang ini bisa dikatakan tadi produk-produk yang dikeluarkan perbankan Islam itu selalu berangkat dari produk-produk konvensional, yang itu membuat potensi ini belum maksimal dicapai gitu. Karena ya tadi cornerstone-nya itu selalu balik lagi ke konvensional, balik lagi konvensional. Kita istilahnya menghalalkan yang haram, menghalalkan yang haram gitu. Yang haram itu dimodifikasi jadi halal gitu. Bukannya kita menciptakan produk yang benar-benar pure halal tanpa nyontek konvensional gitu. Dan dari dua masalah ini, sang penulis jurnal merumuskan kalau dari dua masalah ini solusi singkatnya itu sebenarnya satu, yakni pentingnya syariah board dalam pengembangan produk dan jasa IP. Dan ini mungkin saya jelaskan sedikit mengenai peran syariah board ya. Kalau misalnya disebutkan di paper itu, memang selama ini terutama di negara-negara yang ekonominya konvensional kayak Indonesia ini, syariah board tuh hanya berfungsi sebagai pihak terakhir yang melegalkan, cuma fungsinya melegalkan doang gitu, tanpa dilibatkan lebih lanjut dalam pengembangan produk ini sendiri. Dan itu menjadi krusial ya. Kenapa? Karena ini ada beberapa poin waktu itu yang disebutkan di paper ya, yakni pertama, syariah board ini adalah tenaga khusus istilahnya, staf ahli bisa dengan, bahkan bukan staf, tapi emang orang yang sangat ahli, karena dia punya dua ilmu, yakni ilmu syariah dan juga ilmu konvensional, ekonomi syariah dan juga konvensional, yang nggak banyak orang tuh menguasai dua hal ini. Makanya sangat disayangkan kalau orang yang sejago ini, saya setinggi ini ilmunya, menguasai dua cabang ilmu tersebut, tapi hanya dijadikan pihak terakhir yang cuma melegalkan, itu sangat disayangkan. Kenapa? Karena ada potensi yang bisa dimaksimalkan dari syariah board ini jika diimplementasikan ilmunya ya, dari pembentukan produk dari awal gitu kan. Nah, terus yang kedua adalah jumlah orang yang menguasai dua ilmu ini juga sedikit. Makanya udah sedikit, udah langka, tapi potensinya dalam tanda kutip diremehkan, dalam artian nggak dimaksimalkan secara menyeluruh, cuma ditaruh di bagian akhir cuma buat melegalkan doang. Itu kan sangat rugi juga ya, ada sangat costly juga lah, karena ada potensi yang sebenarnya bisa kita push, tapi syariah board cuma istilahnya jadi agak dorman, karena tugasnya cuma buat melegalkan doang, nggak dipakai buat mikirin pengembangan produk IP ke depannya gitu. Jadi itu yang penulis jurnal sampaikan di jurnalnya. Oke, lanjut. Ini mulai masuk ke bahasan inti dari paper ini, yakni tentang product development modeling process for Islamic Financial Institution. Nah, ini ada dua diagram ya, ini urutan step-step dari, pertama ada product development, dan yang kedua adalah proses yang mensupport product development. Nah, ini product development ini sendiri umum ya, secara umum tuh ya, ini ada 6 step, ada research and development process, ada process of collecting ideas, customer and market analysis process, project management process, testing and commercial of prototype, sama product evaluation and acceptance process. Nah, ini yang umum ya, yang umum. Dan ini tuh juga sebenarnya diambil dari kalau penulisnya juga mengatakan kalau diagram yang sebelah kiri ini diambil dari buku konvensional juga. Jadi emang ini
produk development yang secara umumnya itu kayak gini. Dan yang di sebelah kanannya ada proses yang mensupport produk development. Dan ini mulai ada elemen-elemen syariah nih, kayak misalnya adanya development of financial institutions and monitoring of teknologi, yang ini juga nih monitoringnya juga mulai melibatkan syariah board nih, yang di sampingnya itu kan ada operating instructor of XB syariah board kan. Ada training and proses, dan juga training and prosesnya ini juga harus dipegang sama syariah board, karena mereka yang punya tadi ilmu ekonomi syariah tadi itu kan, sama promotion and proses. Jadi makanya ini proses yang mensupport ini nih udah mulai ada elemen-elemen syariahnya. Nah, sang penulis jurnal ini mengambil, saya merumuskan lah dari dua diagram ini, untuk kemudian merumuskan beliau merumuskan ada dua model untuk pengembangan produk di Islamic Financial Institution ini. Nah, jadi dua model ini, yang pertama adalah conversion model. Nah, conversion modeling ini adalah bagaimana suatu produk ini di convert tadi ya, ini untuk mengkonversi produk yang instrumen yang konvensional ke yang instrumen lebih syariah. Nah, bedanya sama yang udah diterapkan yang selama ini diterapkan adalah peran dari syariah board ini sendiri. Nah, ini mungkin teman-teman bisa baca ya, ada empat tahapan ya. Ini lebih singkat kalau conversion model, karena produknya udah ada, jadi tinggal disyariahin aja kira-kira. Tapi ini di sini yang ditekankan oleh penulis jurnal adalah peran SB ini sendiri atau syariah board ini sendiri, yang tidak hanya diimplementasikan di tahap akhir, yakni pada saat evaluasi, tapi juga pada saat riset juga. Jadi riset tuh SB ini udah masuk gitu, jadi udah bantu riset juga, udah bantu nge-spesifikasiin juga, ngikutin juga saat market launch, dan juga pas feedback juga tentunya dikasih saluran khusus agar bisa memonitoring nih produk yang udah diterjunkan ke lapangan ini diterima sama masyarakat apa enggak, dan juga sesuai pelaksanaannya sesuai dengan syariah apa enggak gitu. Jadi yang ditekankan oleh penulis jurnal adalah SB-nya ini sendiri, syariah board ini adalah diimplementasikan udah mulai dari awal gitu, jadi nggak hanya di tahap akhir. Terus yang model yang kedua adalah new product development modeling. Dan ini sebenarnya ini yang dagingnya mungkin, yang barunya, yang novel idea-nya tuh di sini, karena ini yang benar-benar bikin produk Islamic Financial Institution dari benar-benar awal, produk yang beda dari produk-produk konvensional. Nah, di sini bisa kita lihat diagramnya lebih panjang daripada sebelumnya, ini kan cuma 4, ini ada 7 kurang lebih. Dan juga di sini ini penjelasannya kurang lebih bisa teman-teman baca ya. Nah, ini bahasa Inggris juga ya. Jadi mungkin saya akan merangkum ya dari semua. Jadi emang yang ditekankan adalah tadi balik lagi ke syariah board-nya. Jadi udah dari awal, bahkan dari produk daripada collecting ideas yang pas di ini ID generation-nya itu syariah expertise itu udah mulai diterapkan, karena tadi balik lagi yang punya ilmu ekonomi syariah kan SB-nya, dengan staff-staff lain mungkin nggak punya gitu. Jadi makanya perlu banget SB ini untuk nge-generate idea nih. Pertama awal-awal nih kira-kira apa sih nih yang benar-benar produk yang novel, yang benar-benar belum ada di produk-produk konvensional ya, dan itu diterapkan di ekonomi yang lebih syariah lagi gitu. Terus habis ada yang namanya XB ini juga tadi ikut dalam initial screening, terus juga market evaluation ya. Jadi kalau di sini dari tujuh tahapan ini kurang lebih ada tiga yang awal nih, idea generation, initial screening, dan market evaluation itu disebut sebagai tahapan riset, dan yang 4 selanjutnya ini disebut sebagai projecting, yang artinya udah ada produknya, jadi tinggal dilaksanakan. Dan dari semua tahapan ini juga syariah board juga ini udah mengimplementasikan expertise-nya dalam bidangnya sejak dari awal gitu. Jadi emang produk ini dari awal ketika udah di-generate idea sampai akhirnya di launch di market ya, sampai nanti ada evaluasinya, itu SB juga terpantau. Dan di sini kalau kita lihat yang beda adalah di idea generation sama yang di sini sebenarnya sih, di idea generation, initial screening, sama market evaluation. Jadi karena ini disebutnya new product ya, jadi emang produknya baru, jadi makanya 3 tahapan ini yang tadinya tuh nggak ada di tahapan conversion modeling. Jadi memang 3 tahap ini yang awal nih, yang makanya tadi disebutnya sebagai tahapan analisis, ini menjadi tahapan yang penting, karena
di 3 tahapan inilah yang menentukan apakah dapat disimpulkan ada produk dari 3 tahap ini, dan 4 sisanya itu tinggal istilahnya bisa ngisi dengan model yang udah ada seperti yang conventional modeling. Jadi kesimpulan adalah tadi ya, EV semakin penting perannya tiap harinya dalam pasar keuangan ya. Dan juga ada area riset yang beberapa tahun terakhir ini menyatakan bahwa EV ini juga bisa memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi syariah gitu kan. Juga namun inovasi EV ini sendiri selama ini hanya berkutat pada produk-produk konvensional gitu. Karena ya ini terjadi tadi yang saya bilang juga ada 2 problem yang mendasari ini, yakni kepatuhan syariah dan kurangnya originalitas dari produk untuk beradaptasi. Jadi karena adanya permasalahan itu, sang pembuat jurnal ini akhirnya merumuskan 2 model nih, yang sebenarnya dari 2 model ini mungkin tadi kalau secara bagian mungkin ya banyak ya penjelasan, tapi intinya adalah SB ini sendiri atau Syariah Board ini udah dilibatkan perannya dalam pembentukan pembentukan produk ini dari awal gitu. Jadi emang dari awal udah dilibatkan sehingga produk yang nanti ada di akhirnya itu originalitasnya terjaga dan juga kepatuhan syariahnya juga terjaga. Gitu sih. Mungkin sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.